Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syarifudin. Saya berasal dari Universitas Majalengka. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Aditya Hermawan, Rehan Khan, Muhammad Ilham Syarifudin, Windy Destirasari. Kami akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar ilmu ekonomi mikro dengan dosen pemampu Nita Hernita, SE, ME. So, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang memperjualbelikan produk serupa sehingga tidak ada satu pihak yang mempengaruhi harga pasar. Harga terbentuk murni oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, lanjut untuk pembagian pasar. Ada pasar barang, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang fisik seperti pakaian, makanan, dan barang elektronik. Yang kedua itu pasar jasa. Pasar jasa yang memperjualbelikan jasa seperti jasa transportasi, jasa perbankan, dan juga jasa kesehatan. Yang ketiga yaitu ada pasar uang. Pasar yang memperjualbelikan uang dan surat berharga seperti pasar valuta asing dan pasar obligasi. Terus yang keempat ada pasar modal yang memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan. Lanjut, pembagian pasar berdasarkan lingkup, yaitu pasar lokal, pasar yang beroperasi di suatu daerah atau kota. Yang kedua yaitu pasar nasional yang beroperasi di seluruh wilayah suatu negara. Yang ketiga ada pasar internasional, pasar yang beroperasi di antara negara-negara. Yang keempat ada pasar beroperasi secara online dan melibatkan seluruh dunia. Yang terakhir ada pembagian pasar berdasarkan struktur. Ada 4 hal di sini, yaitu ada pasar persaingan sempurna, pasar dengan banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang mempengaruhi harga. Terus yang kedua itu ada monopoli, pasar dengan satu penjual atau hanya satu penjual dan banyak pembeli. Terus yang ketiga itu ada pasar oligopoli, pasar yang beberapa penjual dan banyak pembeli. Terus yang keempat itu ada pasar monopolistik, pasar dengan banyak penjual dan pembeli tetapi dengan produk yang berbeda-beda. Selanjutnya, pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri antara lain yaitu ciri-ciri utama 1, banyak penjual dan pembeli, yaitu jumlah penjual dan pembeli sangat banyak sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mempengaruhi harga. 2, barang homogen, barang yang diperjualbelikan sama dan tidak dapat dibedakan. 3, informasi yang sempurna, penjual dan pembeli memiliki informasi yang lengkap dan akurat tentang harga dan kualitas barang. 4, kemudian masuk dan keluar perusahaan dapat dengan mudah masuk atau keluar pasar. 5, tidak ada hambatan, yaitu tidak ada hambatan untuk memasuki atau meninggalkan pasar. Selanjutnya ada ciri-ciri tambahan. Pertama, harga yang fleksibel. Harga barang dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Kedua, tidak ada monopoli. Tidak ada satupun perusahaan yang dapat menguasai pasar. Ketiga, pasar terbuka. Pasar terbuka untuk umum dan tidak ada diskriminasi. Keempat, kemudahan transportasi. Kemudahan transportasi dan komunikasi memfasilitasi transaksi. Yang terakhir, kelima, tidak ada biaya transaksi, yaitu biaya transaksi sangat rendah atau tidak ada. Untuk kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kebaikan pasar persaingan sempurna diantaranya ada pengetahuan sempurna, di mana semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai harga, kualitas, dan ketersediaan barang atau jasa di pasar, sehingga menciptakan transparansi penuh. Yang kedua, tidak ada hambatan, yang dimana kebebasan untuk masuk dan keluar pasar tanpa hambatan membuat persaingan menjadi lebih sehat dan dinamis. Yang ketiga, tidak perlu biaya iklan. Produk yang dijual bersifat homogen sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya iklan. Yang keempat, keuntungan konsumen. Konsumen mendapatkan harga yang lebih rendah dan pilihan produk yang lebih banyak.
Yang kedua ada keburukan pasar persaingan sempurna. Di antaranya pertama keterbatasan pilihan. Konsumen terbatas dan memilih produk non-homogen. Yang kedua kesulitan memasarkan produk. Produsen dengan merek kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar. Yang ketiga menghambat inovasi. Sifat homogen barang yang dijual menghambat inovasi dalam pengembangan produk. Yang keempat mengurangi daya tarik investasi. Pasar persaingan sempurna menurunkan daya tarik investasi jangka panjang bagi produsen dan investor. Nah, jadi kesimpulannya, pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar yang sangat ideal dan teoritis, di mana efisiensi alokasi sumber daya tercapai, harga produk cenderung stabil, dan tidak ada perusahaan atau individu yang memiliki kekuatan untuk memanipulasi harga. Namun, dalam kenyataan, pasar dengan karakteristik persaingan sempurna sangat jarang ditemukan karena seringkali ada beberapa faktor yang membatasi kebebasan ini, seperti adanya hambatan masuk atau produk yang tidak homogen. Nah, mungkin cukup sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.